Zaman sekarang berjagalah, lihat corona landa dunia, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada Putra Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan kita sekalian perihal akhir zaman. Saudaraku, tahu atau tidak tahu, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita sudah berada, seluruh dunia sudah berada pada akhir zaman. Kan gitu, saudaraku, sudah berada pada akhir zaman. Nah, ini sengaja saya bagikan buat kita pada kesempatan ini, mengingat ada banyak orang tidak mengerti, ada banyak orang tidak bisa membaca seperti yang pernah ditegur oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikut dia waktu itu. Dia katakan begini, tanda-tanda hari, tanda-tanda cuaca kamu bisa baca. Kalau panas terik, kemungkinan akan hujan, atau kalau mendung, wah ini bakal hujan. Kamu bisa baca itu. Tetapi kenapa kamu tidak bisa baca tanda-tanda zaman? Nah, memang kemampuan semua orang dan kerinduan semua orang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan ini perkenankan saya berbagi dengan saudara, bukan karena saya lebih pintar, tidak, tapi saya ingin berbagi dengan saudara supaya saudara dan saya semakin diperlengkapi untuk memahami dan membuktikan gitu ya, memastikan bahwa ini kita sudah berada di akhir zaman. Nah, berkenaan dengan akhir zaman itu juga berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ya, berbicara akhir zaman tidak bisa dipisahkan dari kedatangan Yesus kali yang kedua kembali ke muka bumi ini untuk menjadi satu-satunya raja di muka bumi ini selama 1000 tahun. Setelah usai 1000 tahun, akan masuk nanti ke kekekalan di dalam Yerusalem baru dan bumi yang baru, langit yang baru. Nah, berkenan dengan kedatangan Tuhan, berkenan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudaraku, ada banyak tanda-tanda, ada ratusan tanda-tanda atau fenomena-fenomena yang saya coba kelompokkan, saudaraku, dalam beberapa kelompok. Ya, dalam beberapa kelompok. Yang pertama, fenomena tersebut ada yang bersifat alam, ya. Jadi fenomena alam begitu ya, saudaraku, fenomena alam. Mengenai fenomena alam ini, kita bisa baca, saudaraku, di Matius 24. Salah satunya tentunya Matius 24 itu berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Di sana ada gempa bumi, bencana alam dan seterusnya. Saudara bisa baca nanti Alkitabnya. Jadi ada tanda-tanda alam, fenomena alam. Ada juga anomali-anomali, ya. Ada anomali-anomali dan seterusnya. Ada cuaca buruk, cuaca aneh, iklim aneh, ekstrim dan lain sebagainya. Tanah longsor, bumi terbelah, bumi permukaan bumi bergeser, lempengan bumi itu bergeser mengakibatkan tsunami dan seterusnya. Itu ada di dalam Matius 24 salah satunya. Lalu yang berikutnya, saudara, yang saya ingin berbagi kepada kita adalah
fenomena, ya, fenomena moral manusia. Fenomena moral manusia di akhir zaman ini ada tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu ada 18 ciri-ciri manusia di akhir zaman, saudara-saudara. Salah satunya yaitu egois, ya, egois, garang, tidak bisa mengekang diri, sombong, membual, fitnah, dan seterusnya. Itu nanti saudara baca 2 Timotius 3. Artinya begini, saudaraku, ketika kita katakan bahwa ini hari zaman, mana dia dasarnya yang bisa kita lihat di Alkitab. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan. Soal membaca lebih lanjut, saya persilakan saudara membacanya nanti tersendiri. Nah, masih dalam hal fenomena moral manusia, itu bisa kita lihat, saudaraku, di dalam Roma, ya. Kitab Roma ayat, ya, pasal 1 mulai dari ayat 26 sampai selesai satu pasal itu berbicara tentang kejahatan moral, kejatuhan moral manusia, ya. Termasuk diantaranya orang yang melakukan hubungan sejenis LGBT, ya, ya kan, yaitu perkawinan sejenis itu, saudara-saudara. Itu sudah ada diberitahu di sana itu akan terjadi. Dan yang menariknya buat saya, saudara-saudara, buat orang-orang yang seperti ini yang sudah tahu perihal Allah tetapi masih tetap bertekun melakukan hal-hal yang najis tersebut, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsunya dan kepada pikirannya. Kemudian fenomena yang berikutnya yaitu fenomena ekonomi. Fenomena ekonomi ini ada tertulis di dalam Wahyu, salah satunya, ya, dalam Wahyu 6 ayat 6, yang isinya kurang lebih begini, bahwa secupak gandum sedinar, ya, secupak gandum, hanya untuk secupak gandum sedinar, ya, ini simbolis, tapi intinya adalah bahwa harga barang-barang di akhir zaman semakin melambung tinggi dan semakin tidak masuk akal. Ini sekaligus berbicara tentang kejatuhan ekonomi global. Nah, sedikit mengenai kejatuhan ekonomi global. Wabah virus corona ini sudah mulai mengkondisikan, begitu, ya, mulai berdampak kepada kejatuhan ekonomi global. Ini baru awal, kan, begitu, ya. Namun kalau ini berlangsung terus, saudaraku, wabah virus corona ini berlangsung terus dan tidak berhenti, atau ini mungkin bisa diatasi dengan vaksin tertentu, kan, begitu. Tapi andai kata muncul, katakanlah saya istilahkan dengan wabah virus corona jilid kedua, tak tahu kapan, kan, begitu, saudaraku. Nah, maka salah satu akibat dari puncak kejadian ini adalah kejatuhan ekonomi, di mana pemerintah dari 200-an bangsa negara di dunia ini pasti kehabisan stok uang dan harus meminjam kepada IMF atau Bank Dunia. Nah, pada saat seperti itulah maka program agenda daripada IMF dan Bank Dunia tersebut akan dipaksakan dituruti oleh semua bangsa di dunia ini. Maka pada saat itulah, saudara-saudaraku, akan ada diktator, pemerintahan yang sangat diktator. Dan kemungkinan pada saat itulah apa yang sudah sering kita dengar, New World Order, orde dunia baru. Nanti saudara pelajari lagi dalam tersendiri. Kita tidak akan masuk terlalu dalam ke sana, saya hanya men-sounding saja kepada saudara. Nah, lalu yang berikutnya, fenomena di bidang agama dan iman. Fenomena di bidang agama dan iman yang menyenangkan dulu nih kita lihat. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 hingga 19 itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka terjadilah kebangunan rohani yang telah kita saksikan minimal 25 tahun terakhir ini, saudara-saudara. Seperti di Afrika itu
orang-orang yang tadinya belum kenal Tuhan Yesus itu tidak kurang, akan bahkan lebih dari 75 juta. Ya, 75 juta itu hanya lewat satu pelayanan satu orang, yaitu Reinhard Bonnke yang mengikuti Yesus. Terjadi juga kebangunan rohani, pertobatan orang di Timur Tengah, di Iran, di Arab, di Mesir, saudara-saudara, di Libanon. Demikian juga di Cina. Di Cina saat ini tidak kurang dari 150 juta orang Kristen di sana, saudaraku. Kemudian di Pakistan, di India juga terjadi kebangunan rohani, saudara-saudara. Di mana lagi? Di negara-negara Asia Tenggara secara slow but sure itu terjadi pertobatan, saudara-saudara. Di negara-negara Amerika Latin, Amerika Selatan itu terjadi, seperti di Brasilia, di Ekuador, begitu itu terjadi pertobatan, saudara. Terjadi pertobatan. Saudara bisa saksikan itu di YouTube kan, begitu ya. Di Indonesia juga terjadi juga itu, saudara-saudara. Di Malaysia juga ada pertobatan. Ada banyak orang yang eksodus dari jalan yang lama datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sang satu-satunya juru selamat. Itu kabar baiknya, saudara-saudara, fenomena baik di bidang agama. Namun kita juga harus melihat fenomena masih di bidang agama dan iman, di mana di akhir zaman banyak juga orang yang murtad, ya. Ada orang yang murtad, ada orang yang disesatkan dan menyesatkan. Itu ada di dalam Lukas 17 ayat 1, ya. Lukas 17 ayat 1. Lalu mengenai orang-orang itu tadi yang disesatkan dan menyesatkan. Lalu orang-orang yang murtad itu ada dalam 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1 itu berbicara tentang tergenapinya orang-orang murtad meninggalkan Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu kita lihat fenomena di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ada tertulis secara tersirat, ada di dalam Daniel 12 ayat 4, dikatakan bahwa nanti di akhir zaman akan bertambah pengetahuan, baik pengetahuan akan Alkitab maupun pengetahuan akan ilmu pengetahuan bertambah. Sebagaimana kita tahu sekarang luar biasa puncak daripada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang kita hadapi sekarang ini. Seperti apa yang ada di tangan saudara. Dulu kalau kirim surat itu bisa 2 minggu baru sampai, itu di Indonesia. Tapi sekarang saudara mau kirim surat hanya hitungan 1 detik, selesai diketik, tak kirim, itu sudah sampai, dan seterusnya. Kan begitu, saudara-saudara. Itu sudah ada tersirat, ya, sudah disebutkan dalam Daniel 12 ayat 4. Sekarang masih tetap kembali kepada manusia. Kalau tadi perilaku moral, kebijakan moral, sekarang perilaku sehari-hari, fenomena perilaku sehari-hari dari manusia di zaman itu seperti membangun, kuliner, kawin, mengawinkan, itu ada dalam Lukas 17 ayat 26 hingga 28. Nanti saudara buka sendiri, itu sudah. Jadi kalau saudara perhatikan hari-hari ini perilaku itu ada, udah tahu sih ini akhir zaman. Ada juga yang nggak tahu, tapi bagi yang tahu juga ini akhir zaman masih luar biasa sibuknya membangun, kan pembangunan terus berlangsung, membangun terus kuliner di mana-mana. Saya teringat ini contohnya di katakanlah di kota Medan. Saya masih ingat sekitar tahun 2004 yang namanya tempat-tempat makan ini, tempat-tempat kuliner ini masih jarang, belum terlalu, tapi 10 tahun terakhir luar biasa. Demikian juga kayak di Rantau Parafat itu, saya sering melayani ke sana. 5 tahun yang lalu belum terlalu banyak tempat makan malam, tapi 3 tahun terakhir ini luar biasa, bertumbuh terus dan seterusnya. Hampir di semua kota, hampir semua di sekitar kita makanan itu sudah ada dibuatkan di dalam Lukas 17. Demikian juga kawin. Nah sekarang ya, sebelum corona ini, kalau mau kawin dan ingin pakai gedung, ya, menyewa gedung perkawinan, bikin acara, maksud saya itu harus sudah di booking 1 tahun. Ini kalau Jakarta nih katanya, ya, harus sudah di booking 1 tahun sebelumnya. Kalau tidak di booking 1 tahun, dia nggak akan kebagian lagi, dan seterusnya. Nah, kita tinggalkan itu perilaku manusia sehari-hari di zaman ini. Kemudian kita masuk ke fenomena politik. Ya, fenomena politik itu sebenarnya ada di dalam Habakuk 1, ya. Habakuk 1 itu berbicara tentang
munculnya para pemimpin yang fasik, yang tidak takut Tuhan, ya, itu ada di sana, sehingga keadilan muncul terbalik dan lain sebagainya. Tapi klimaks daripada fenomena politik ini, saudara-saudara, ya, oke, ada nanti satu lagi ya, yaitu ya saya masuk dulu ke sini. Ada perilaku manusia rupanya, ada perilaku manusia, fenomena perilaku manusia itu di dalam Zefanya 2:1-3 itu berbicara tentang ini, orang yang acuh tak acuh, ya, bangsa-bangsa yang acuh tak acuh, saudara-saudara, tidak peduli, ya kan, dengan agama, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan firman Tuhan, acuh tak acuh, cuek, acuh terhadap situasi, kondisi, lingkungan, ya, itu ada di dalam Zefanya 2, saudara-saudara. Dan di dalam Zefanya itu di ayat yang ketiga dikatakan, bertobatlah, kan begitu kan, bertobatlah dengan rendah hati, carilah Tuhan. Nah, itu dia di sana. Nah, kita singgung sedikit mengenai fenomena politik. Nah, mengenai fenomena politik ini, ada satu konspirasi politik tingkat dunia yang sesungguhnya mengkondisikan segala sesuatu di bidang ekonomi, moneter, di bidang politik, dan juga di bidang-bidang lain. Mereka ini mengkondisikan, saudara-saudara. Jadi ada konspirasi terselubung, saudara-saudara. Saudara bisa nanti masuk di Google dan mulai mencari tahu akan hal itu, saudara-saudara, ya. Nah, itu ada konspirasi politik. Jadi mereka, saya pernah baca satu sumber yang pakai istilah begini. Itu ada istilah, mereka mengatakan social engineering. Social engineering artinya merekayasa, mengkondisikan kondisi masyarakat dunia, lalu untuk menerapkan, untuk merealisasikan, katakan social engineering ini, mereka juga punya slogan yang bunyinya seperti ini: we create problems, you make reaction, we find solution. Saya ulangi, we create problems, you make reactions, we together make a fine solution. Kalau kita hubungkan slogan mereka ini dengan wabah virus corona ini, ya, kalau saudara dalami semua berita-berita yang ada sekarang ini, ya, banyak orang sudah meyakini dan mengemukakannya di ruang publik bahwa memang ada yang menciptakan virus ini to create problem, kemudian seluruh dunia bereaksi, kan begitu kan? Reaksi dunia itu kepanikan lah, ketakutan lah, dan lain sebagainya, bahkan mungkin juga kerusuhan kalau ini berlangsung terus. Nah, supaya kan gitu ya, supaya tidak berlangsung ini, maka kami menawarkan solusi. Ayo, solusinya apa? Nah, sekarang yang kita lihat itu solusinya mulai ditawarkan adalah ID 2020. ID 2020 ini, saudaraku, ini menawarkan yang disebut dengan quantum dot tattoo. Quantum dot tattoo itu adalah penscanningan tattoo di dahi manusia untuk meregister semua manusia di dunia ini, di setiap bangsa-bangsa, sudah punya sertifikat digital bahwa dia sudah menggunakan vaksin antivirus. Tetapi ketahuilah, mereka punya rencana terselubung di sana, yaitu menyisipkan tanda binatang anam tersebut. Beda dengan biochip yang akan dimasukkan di tangan kanan. Nah, itu dia, saudara-saudara, konspirasinya akan berpuncak ke sana, saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan nanti terakhir, ya, fenomena politik ini adalah penggenapan daripada apa yang ditulis oleh beberapa penulis, yaitu yang ini, saudara, New World Order, ya, New World Order, bisa nambah ya, New World Order, ya. Ini sudah ada yang menuliskan ini. Kemudian masih hal yang sama, ada juga yaitu tulisan daripada Pat Robertson, saudara tahu ya, saudara belum tahu, dia juga sudah menuliskan perihal tatanan dunia baru. Ini yang akan digenapi, saudara-saudara. Tatanan dunia baru atau New World Order itulah nanti yang akan memerintah, satu-satunya pemerintah di dunia ini, di bumi ini, satu-satunya polisi dunia, saudara-saudara.
Nah, kalau saudara ingin lebih dalam mempelajari hal-hal berkenaan dengan akhir zaman, saudara bisa juga cari buku ini ya. Buku ini Teologi dan Teknologi Modern. Ini berbicara mengupas tentang teologi dan teknologi di akhir zaman. Kemudian saudara juga bisa cari buku ini, saudara ya, bisa cari buku ini. Ya, ini berbicara tentang teman-teman, saudara. Lalu saudara bisa juga cari tulisan-tulisan daripada Alberto Rivera di YouTube ya. Tulisan-tulisan saudara bisa pelajari, saudara bisa analisis, dan saudara punya kebebasan menilai tulisan-tulisannya ya. Oke. Saya kembali kepada New World Order, tatanan dunia baru tadi, saudara-saudara. Itulah konspirasi politik puncaknya yang menurut saya mereka lah yang dimaksudkan. Ini menurut saya, saudara boleh analisis, boleh pelajari tersendiri. Inilah menurut saya yang akan menggenapi Wahyu 18, di mana di Wahyu 18 itu disebutkan ada satu kekuatan besar yang mampu membuat baik penguasa maupun pengusaha tingkat dunia, saudara-saudara, mabuk oleh anggur dagangnya. Jadi mabuk di sana ya, mabuk kekuasaan, bisa juga mabuk, bisa juga pening. Udah kalau pening, saudara-saudara, nggak bisa lagi mengatasi keuangan di negaranya. Demikian juga pengusaha dunia, mereka saudara-saudara harus meminjam uang dari kelompok ini, saudara-saudara ya, untuk membangun korporasi raksasa. Jadi mereka menggunakan uang dari kelompok New World Order ini, saudara-saudara, untuk bisa membangun. Jadi semua baik pengusaha maupun penguasa itu semua mabuk dan dibawa kendalinya. Dan itulah klimaksnya nanti, saudara yang dikasih. Saudara silakan dalami tersendiri. Ya, saya hanya berbagi apa yang saya tahu. Kalau yang saya bagikan ini menurut saudara masih masih mentah, nggak apa-apa. Paling tidak saya mulai menyinggung, paling tidak saya mulai men-sounding supaya ada referensi buat saudara untuk mulai mencari sendiri ya. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Nah, sebagai penutup daripada bagian ini, saudara, kalau semua itu terjadi kan begitu, lalu kita bagaimana? Nah, saya membuat catatan di sini, saudaraku. Pertama, bertobat dari dosa-dosamu, bertobat dari ketidakpercayaanmu ya, bertobat dan terima Yesus. Kemudian pastikan dirimu memiliki Roh Kristus. Roma 8:9 berkata, saudara-saudara, hanya mereka yang memiliki Roh Kristus lah yang akan dilindungi oleh Kristus di akhir zaman. Kemudian saudara-saudaraku, taatlah beribadah ya. Di dalam Ibrani 10:25 katakan, jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu, taat beribadah, baca firman, berdoa, saudara-saudara. Tekun menantikan kedatangan Tuhan, sebagaimana dalam Wahyu 3:10, saudaraku. Tekun menantikan kedatangan Tuhan ya, supaya engkau masuk bilangan yang dilindungi oleh Allah atas pencobaan yang melanda seluruh manusia yang diam di bumi ini. Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi, kalau waktunya sudah tiba, maka ketika microchip 6 atau biochip itu, ataupun quantum dot satu itu ditawarkan, saya dengan tegas mendorong saudara menolaknya. Jangan takut menolaknya, tolaklah dengan cara berhikmat, dan percayalah kalau saudara menolaknya, Tuhan yang akan membela, melindungi engkau. Tuhan yang sanggup memelihara hidupmu, saudara-saudara. Pasti ya, setialah kepada Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya bagikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya persilakan saudara memutar kembali video ini dan membaca kembali ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam. Jadi kesimpulannya, benarlah kita sudah hidup di akhir zaman, benarlah kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Siap-siaplah, berjalan-jalanlah dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus